Kali ini kita akan membahas sebuah soal dari kontes terbuka Olimpiade Matematika atau KTOM edisi bulan Maret tahun 2023, simulasi OSK 2023, kemampuan dasar soal nomor 9. Misalkan fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah ax ditambah b per x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 untuk bilangan real x mencapai nilai maksimum 4 dan nilai minimum negatif 5. Jika A dan B adalah bilangan bulat, tentukan hasil penjumlahan semua nilai dari mutlak dari A tambah B yang mungkin. Di sini teori yang kita gunakan adalah fx, suatu fungsi fx akan maksimum atau minimum. Itu ketika nilai f aksen x atau turunan pertama dari fx sama dengan 0. Yang kedua, jika kita punya fx berbentuk fungsi u per v, maka turunan dari fx adalah u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat. Pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan mencari dulu turunan dari fx. Sebelumnya di sini fx-nya itu kan berbentuk u per v ya, fungsi u per fungsi v. Dengan fungsi u-nya adalah x kuadrat ditambah ax ditambah b, sementara fungsi v-nya adalah x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Kemudian maka u aksen atau turunan dari u adalah 2x ditambah a, dan turunan dari v yaitu v aksen adalah 2x ditambah 2 atau 2 dikali x ditambah 1. Dengan demikian kita punya f aksen x sama dengan u aksen v, artinya 2x ditambah a dikali dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 3, kemudian dikurang u v aksen, u dikali v aksen kita akan dapat nanti 2 dikali x ditambah 1 dikali x kuadrat ditambah ax ditambah b, kemudian per v kuadrat, yaitu x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 dikuadratkan. Nah, fungsi akan maksimum atau minimum ketika turunan pertamanya sama dengan 0, artinya ini harus sama dengan 0. Nah, sebelum dilanjutkan, perhatikan bahwa x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 ini diskriminannya kalau kita cari itu sama dengan 2 kuadrat dikurang 4 dikali 3. Sama dengan negatif 8 atau kurang dari 0. Akibatnya ini definit positif. Definit positif artinya mau berapapun nilai x-nya, hasilnya pasti bilangan positif. Nah, karena kita mau ini fungsi f aksen x sama dengan 0, maka yang perlu kita tinjau cukup pembilangnya saja, karena penyebutnya pasti bilangan positif. Sehingga tujuan kita adalah mencari nilai x, a atau b sedemikian sehingga f aksen x yaitu 2x ditambah a maksud saya bukan f aksen x ya, tetapi 2x ditambah a dikali x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 dikurang 2 dikali x ditambah 1 dikali x kuadrat ditambah ax ditambah b sama dengan 0. Nah, ini adalah salah satu step penting atau hal penting yang harus kita ketahui sebelum kita melanjutkan menjawab soal ini. Kita akan ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya katanya apa tadi? Disebutkan di soal bahwa fungsi ini mencapai nilai maksimum 4. Artinya fx maksimumnya itu 4. Sekarang kapan fx-nya sama dengan 4? Yaitu ketika si fx-nya sendiri x kuadrat ditambah ax ditambah b per x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 sama dengan 4. Atau dengan kata lain, x kuadrat ditambah ax ditambah b sama dengan 4 dikali x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Katakanlah ini persamaan yang kita tandai dengan warna hijau adalah persamaan pertama. Karena x kuadrat ditambah ax ditambah b sama dengan 4 dikali x kuadrat ditambah 2x ditambah 3, maka kita substitusikan ke persamaan pertama. Sehingga nanti diperoleh 2x ditambah a dikali dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 dikurang 2 dikali x tambah 1
dikali, nah di sini x kuadrat ditambah ax ditambah b-nya kita ganti dengan 4 dikali x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 sama dengan 0. Karena kan ini saling berkait ya. Karena fungsi itu maksimum ketika f aksennya sama dengan 0. Artinya nilai x pada x aksen akan sama dengan nilai x pada fx saat fx-nya maksimum. Nah, sekarang perhatikan bahwa di di ruas kiri ini sama-sama memuat x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Kita tahu bahwa x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 itu definit positif. Artinya ini bisa kita bagi kedua ruasnya dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Sehingga nanti diperoleh 2x ditambah a, kemudian dikurang 2 dikali 4 adalah 8, dikali x tambah 1 sama dengan 0. Atau dengan kata lain, kita punya 2x ditambah a dikurang 8x dikurang 8 sama dengan 0. Dari sini kita punya dua buah kesimpulan. Yang pertama, jika kita ingin mencari nilai a, maka si a-nya itu sendiri akan sama dengan 6x ditambah 8. Atau kalau kita mau cari nilai x, x-nya sama dengan a dikurang 8 per 6. Nah, sekarang nilai a dan nilai x ketika fungsinya maksimum ini akan kita substitusikan lagi ke persamaan di awal. Nah, persamaan di awal kita tahu tadi bahwa x kuadrat ditambah ax ditambah b per x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 sama dengan 4. Nah, karena nilai a adalah 6x ditambah 8, maka sekarang kita punya x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 dikali x ditambah b per x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 sama dengan 4. Kita punya x kuadrat ditambah 6x kuadrat ditambah 8x ditambah b sama dengan 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 12. Atau dengan kata lain nilai b akan sama dengan negatif 3x kuadrat ditambah 12. Jadi untuk sementara kita sudah punya nilai b adalah negatif 3x kuadrat ditambah 12. Nah, perhatikan bahwa nilai x sendiri ketika fungsinya maksimum adalah a dikurang 8 per 6. Maka di sini kita bisa ubah ini menjadi b sama dengan negatif 3 dikali a dikurang 8 per 6 dikuadratkan ditambah 12. Atau kita punya b sama dengan negatif 3 dikali a kuadrat dikurang 16a ditambah 64 per 36 ditambah 12. Nanti setelah dicari lebih lanjut akan diperoleh hasil akhir b sama dengan negatif a kuadrat ditambah 16a ditambah 80 per 12. Jadi ini kita simpan terlebih dahulu nilai b-nya. Tadi kita sudah mengkaji nilai fx maksimumnya, yaitu fx sama dengan 4. Nah, kemudian disebutkan juga bahwa nilai minimum dari fx adalah negatif 5. Jadi nilai minimum dari fx sama dengan negatif 5. Kapan terjadinya nilai fx sama dengan negatif 5? Yaitu ketika nilai dari x kuadrat ditambah ax ditambah b per x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 sama dengan negatif 5. Atau x kuadrat ditambah ax ditambah b sama dengan negatif 5 dikali x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Nah, kita alurnya sama dengan yang tadi. Artinya kita substitusikan lagi ke persamaan pertama nilai dari x kuadrat ditambah ax ditambah b-nya. Sehingga kita akan memperoleh jadi ini disubstitusikan ke persamaan pertama sehingga diperoleh 2x ditambah a
dikali X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Kemudian dikurang 2 dikali X ditambah 1. Nah, tadi kan ini ya fungsinya ya. Dikali dengan X kuadrat ditambah AX ditambah B. Nah, ini kita ubah menjadi dikali negatif 5 dikali X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Sama dengan 0. Nah, kembali lagi, ingat X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 adalah definite positif, artinya kedua ruas bisa kita bagi dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Sehingga kita punya 2X ditambah A, kemudian di sini ada min 2 dikali min 5 adalah 10, positif 10 dikali X ditambah 1 sama dengan 0. Atau kita punya 12X ditambah A ditambah 10 sama dengan 0. Dari sini kita punya nilai A sama dengan negatif 12X dikurang 10. Atau si X-nya sendiri sama dengan min A min 10 per 12. Nah, kita substitusikan lagi. Karena nilai A dan nilai X ini berlaku ketika nilai Fx-nya minimum. Jadi kita substitusikan ke persamaan di awal ini. X kuadrat ditambah AX, berarti X kuadrat ditambah min 12X dikurang 10 dikali X ditambah B per X kuadrat ditambah X ditambah 3 sama dengan negatif 5. Atau kita punya X kuadrat dikurang 12X kuadrat dikurang 10X ditambah B sama dengan min 5X kuadrat min 10X min 15. Nah, dari sini maka kita peroleh nilai B sama dengan 6X kuadrat dikurang 15. Nah, perhatikan bahwa nilai X ketika Fx-nya minimum adalah min A min 10 per 12. Negatif A dikurang 10 per 12. Jadi kita bisa substitusikan, kita ganti nilai X-nya dengan B sama dengan 6 dikali negatif A dikurang 10 per 12 dikuadratkan dikurang 15. Atau kita punya B sama dengan 6 dikali A kuadrat ditambah 20A ditambah 100 per 144 dikurang 15. Nanti kalau dicari terus akan diperoleh nilai B sama dengan berapa ya? Di sini kita akan peroleh nilai B sama dengan A kuadrat ditambah 20A dikurang 260 per 24. Nah, langkah terakhir yang akan kita lakukan adalah kita sejauh ini sudah punya dua buah nilai B. Nah, ingat nilai B ini akan sama. Entah itu ketika fungsinya maksimum atau ketika fungsinya bernilai minimum. Jadi kita tulis lagi yang ini ya, kedua nilai B-nya. Kita punya dua buah nilai B, yaitu B sama dengan, yang pertama kita punya B sama dengan negatif A kuadrat ditambah 16A ditambah 80 per 12. Itu dari yang awal tadi, dari hasil mencari atau mengolah nilai Fx maksimumnya. Kemudian kita punya nilai B juga A kuadrat ditambah 20A dikurang 260 per 24. Nah, jadi ini ibaratnya kalau 24-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, 24 dibagi 12 adalah 2. Jadi kita akan punya negatif 2A kuadrat ditambah 32A ditambah 160 sama dengan A kuadrat ditambah 20A dikurang 260. Atau kita pindahkan ke satu ruas, kita akan punya 3A kuadrat dikurang 12A dikurang 410 sama dengan 0. A kuadrat dikurang 4A dikurang 140 sama dengan 0. Ini terjadi ketika kita bagi dua ruasnya dengan 3. Nah, sekarang ini tinggal kita faktorkan persamaan terakhir. A kuadrat dikurang 4A dikurang 140 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi A dikurang 14 dikali A ditambah 10 sama dengan 0.
Di sini ada dua buah kemungkinan nilai A. Kemungkinan yang pertama adalah jika A kurang 14 sama dengan 0 atau A sama dengan 14. Yang kedua adalah jika nilai A tambah 10 sama dengan 0 atau A sama dengan negatif 10. Nah, untuk A sama dengan 14, tadi kita punya nilai B. Di awal kita punya nilai B. Kita tinggal pilih ya, salah satu di antara kedua nilai B. Nilai B-nya itu sama dengan negatif 3 dikali A dikurang 8 per 6 dikuadratkan ditambah 12. Jadi kalau lupa, kita punyanya di mana tadi ya? Nah, di sini. Ini. Jadi tinggal diganti A-nya dengan 14, kita punya B sama dengan negatif 3 dikali 14 dikurang 8 per 6 dikuadratkan ditambah 12. Karena 14 dikurang 8 adalah 6, maka kita punya negatif 3 ditambah 12 atau B sama dengan 9. Nah, nilai A sama dengan 14, B sama dengan 9, maka kita punya nilai mutlak dari A tambah B sama dengan mutlak dari 14 ditambah 9, atau hasilnya sama dengan 23. Nah, untuk A sama dengan negatif 10 bagaimana? Untuk A sama dengan negatif 10, kita substitusikan ke B sama dengan, tadi kita punya B sama dengan 6 dikali negatif A dikurang 10 per 12 dikuadratkan dikurang 15. Tinggal dicek aja. Jadi ini kita punya negatif A, berarti negatif dari negatif 10 dikurang per 12 dikuadratkan dikurang 15. Perhatikan ini hasilnya 0. Jadi kita punya nilai B sama dengan negatif 15. Oke, nilai B-nya negatif 15, lalu mutlak A ditambah B-nya berapa? Nilai dari mutlak A ditambah B itu sama dengan mutlak dari negatif 10 ditambah negatif 15. Atau kita punya nilai mutlak A ditambah B-nya sama dengan 25. Kembali lagi ke pertanyaan di awal. Pertanyaan soal di awal apa? Tentukan hasil penjumlahan semua nilai dari mutlak A tambah B yang mungkin. Dengan demikian, maka jumlah semua nilai mutlak dari A ditambah B yang mungkin adalah 25 ditambah 23, atau hasilnya adalah 48. Oke, sekian pembahasan soal kali ini. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.